Polemik ini segera menggelitik tim Fakta. Rasa keingintahuan yang demikian besar atas pelaksanaan proyek ini membawa seluruh anggota tim Fakta untuk menyambangi komplek perumahan DPR RI yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memberikan penjelasan bagaimana kondisi rumah anggota dewan di kompleks perumahan tersebut. Sebetulnya bagaimana sih keadaan atau kondisi rumah dinas dari anggota DPR RI di kawasan Kalibata ini yang jumlahnya 505 rumah anggota DPR RI yang akan menelan anggaran 43,5 miliar rupiah untuk pengadaan gorden. Kita akan coba cek faktanya seperti apa. Nah, ini merupakan salah satu rumah anggota DPR RI fraksi PDIP, yaitu Masinton Pasaribu. Kita akan coba masuk. Bang Masinton, apa kabar? Gimana? Selamat Mbak? siang. Selamat siang. Lagi benerin gorden. Mau benerin gorden atau udah dibenerin nih gordennya, Bang? Ini gorden yang kita beli sendiri nih, lagi ngerapi-rapiin. Oke, aku boleh masuk gak, Bang? Iya, Saya boleh silakan, masuk. monggo. Oke, kita boleh ngecek. Ini rumah dinas dari Masinton Pasaribu. Iya. Oke, tinggal di sini, Bang? Ya, ini sejak 2015. 2015. Tapi Bang Masinton menetap di sini setiap harinya? Sesekali aja. Sesekali? Sesekali. Berarti biasanya tinggal di sini? Tinggal di sini ya staf, ya teman gitu ya. Kadang kalau lagi pengen ngumpul-ngumpul ya di sini, kadang begitu. Nah kalau sehari-hari ya kadang kalau sama keluarga ya kadang pengen mau kemari ya kemari. Okay. Dan rata-rata ya rumah anggota jarang ditempatin. Jarang ditempatin? Jarang. Berapa Paling ada Bang 10%. komposisinya misalnya? Ada datanya nggak soal itu? Saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau saya lihat ya paling 10% ya kan nempatin dari 575 anggota paling 50-an paling nempatin. Ini tadi kan sempat nih sebelum masuk ya, Ya. ngecek korden. Ini korden udah lama atau baru? Ini horden udah lama, ini 2015 ini udah kita, istri saya beli sendiri. 2015? Iya. Nah, kalau ini berapa Bang harganya Bang? Ya ini, murah meriah lah ini, paling kalau di total semua ya, nggak nyampe 30 juta lah, kira-kira gitu ya. Di bawah 30 juta? Ya, di bawahnya itulah. 20? Ya 15? sekitar 20 jutaan? 20-an kali ya. Oke, ini hanya untuk ruangan sini saja Enggak atau dong. di mana? Udah semuanya, udah ini ada blend. Coba. Ini termasuk sama 20 juta yang di depan tadi? Ya, lebih kurangnya kira-kira segitulah, maka saya bilang tuh nggak nyampe 30 lah. Oke, sekitar Seperti segituan lah ya, di bawah 30 ada ya. horden di sana juga, di ruang kerja, di kamar juga ada horden di atas. Artinya total dari pengadaan gorden di sini yang dibeli sendiri oleh Bang Masinton itu adalah sekitar 20 juta ya, di bawah 30 juta. Di bawah 30 juta lah, lebih kurangnya segitulah. Meskipun ini langsung di bawah kesekjenan dari DPR RI, tapi kan sebagai user, ini pihak DPR RI responnya gimana Bang? Soal anggaran ini ya terutama ya, anggaran 43,5 miliar rupiah untuk pengadaan gorden. Kalau menurut saya sih nggak perlu lah ya, pengadaan itu ya kesannya mengada-ngada juga gitu ya. Karena relate juga kondisi masyarakat apa segala macam. Terus kemudian kebutuhan anggota nggak butuh. Saya nggak merasa butuh tuh gorden. Nah terus pertanyaannya kalau kita tanya anggota lain juga nggak butuh juga. Toh nggak pernah nempati juga, jarang-jarang gitu. Nah kalau anggota nggak butuh terus itu buat apa gitu. Iya kan mubazir. Kalau anggota sudah merasa itu nggak perlu, terus kemudian dipaksakan untuk diadakan, menurut saya sih mubazir ya. Nah, apalagi harganya fantastis. Nah, itu kan jadi masalah. Ngapain sih ngerjain yang masalah? Pasti akhirnya juga akan bermasalah. Kemarin kan proyek lelang tender dari pengadaan gorden ini kan sudah tuntas ya. Yeah. Artinya kan pemenang proyeknya juga sudah diumumkan. Nah, untuk pengadaan apakah selama ini sudah ada informasi terkait itu, Bang? Enggak, saya juga tahu ya dari media aja tuh. Kita baca kan. Tahu-tahu udah diputuskan sekian. Karena memang selama ini kita nggak ngurusin itu. Ya, meskipun kami paham. Tadi Bang Masinton juga sudah menyebutkan bahwa ini langsung di bawah kesekjenan DPR RI. Tapi maksudnya pengadaan dari gorden itu apakah sudah dikomunikasikan dengan DPR RI, kemudian kelengkapan dewan lainnya atau bagaimana? Ya mungkin kalau di kelengkapan di BURT ya, persisnya Badan Urusan Rumah Tangga ya. Kalau anggota sendiri kan mereka ganti ya kita
ya nggak tahu detailnya mekanisme penganggarannya gimana, apa yang mau diganti apa saja, kita juga nggak tahu detailnya. Ya menurut saya sih nggak perlu lah ya. Kalau kayak horden ini, katakanlah kalau itu biaya 30 juta, ya dikalikan 575 anggota, digenapkan deh 600 contohnya, baru 18 M. Mending aja 30 juta diberikan ke anggota, ya, kemudian anggota membelanjakan itu, suruh staf dia tuh belanjahin tuh 30 juta, 575, ada 575 UMKM itu bisa kebagian tuh yang 30 juta pengadaan orden tadi. Nah kalau saya, ya, saya berpandangan bahwa karena ini bukan menjadi kebutuhan anggota, ya, anggota dewan, menurut saya di angka fantastis tadi, tendernya walaupun sudah diputuskan siapa pemenangnya, menurut saya mending dibatalkan daripada itu menjadi masalah. Rakyat juga nggak enak dengarnya, dikira anggota DPR boros, berpoya-poya, tidak mengedepankan kepekaan kepada masyarakat. Kemudian harga yang fantastis tadi itu akan menjadi temuan hukum. Dan nanti kalau diaudit jadi masalah. Pengadaan itu kan dia sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya ngapain? Ada pengadaan berarti lu ngada-ngada dong. Selanjutnya, Wakil rakyat yang bertugas di Komisi 11 DPR RI ini juga menyatakan bahwa kebanyakan anggota dewan tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan. Alasannya beragam. Kadang rumah hanya ditempati staf dan asisten atau bahkan dibiarkan kosong melompong. Bang, untuk jalur ini aja Bang, itu yang biasa ditempatin mana aja? Blok E5 ya. Ha-ha. Kalau ini yang nempatin staf. Yang mana ini? Nah, ini staf. Ini staf, ini juga staf. Nah, ini Pak Komarudin Watubun, anggota. Yang E5 ini, 402? Iya. Ini anggota. Udah, yang lain itu kosong. Lainnya kosong gitu? Lainnya kosong. Jadi cuma tadi 3 itu aja datanya Bang Masinton, hanya 10% yang Iyalah. menempatin rumah ini. Kalau di sampel kan kelihatan kan. Sini ini kosong rata-rata tuh. Staf semua. Nah itu tadi, jadi dengan anggaran 43,5 miliar rupiah dan menurut anggota DPR fraksi PDIP hanya 10% anggota DPR yang menempati kawasan rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata. Kalau yang di sana Bang, kita boleh agak muter Bang? Kalau agak kemari, Ha-ha. sama. Staf semua nih. Jadi pertanyaan juga sih sebetulnya ya, kalau misalnya Lah iya, hanya ini 10% dicek, nih yang kosong. ditempati, Anggota jadi pengadaan, ya? yang Iya. ditempati, jadi pengadaan gorden itu untuk apa dan apakah memang betul-betul dibutuhkan oleh anggota DPR RI yang memang bertempat tinggal di sini atau tidak, kita akan coba temukan fakta lainnya.